kelompok 2 ingin memaparkan hasil materi pembelajaran kami, yaitu mengenai perangkat pembelajaran. Nah, sebelum kami memaparkan materi perangkat pembelajaran, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Grintarani Bersebayang, NPM 2409175. Perkenalkan, nama saya Riani Margarita ya, NPM 2410174. Perkenalkan, nama saya Devi Pitaloka Nenggolan, NPM 240610164. Perkenalkan, nama saya Novita Sarbu Barus, NPM 240910171. Perkenalkan, nama saya Keji Lestari Ginting, NPM 240910173. Perkenalkan, nama saya Sari Natalia Baru Shopping, NPM 240910177. Perkenalkan, nama saya Felicia Simermata, NPM 240910147. Nah, sekian hasil perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Adapun materi perangkat pembelajaran yang pertama adalah silabus. Nah, pengertian silabus menurut para ahli adalah silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Adapun fungsi silabus menurut Penandar 2011 berpendapat mengenai fungsi silabus yaitu 1. Mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kedua, akan menjadikan guru sebagai menjadi proporsional dalam pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, guru dapat melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi proses pembelajaran sebagai kerangka kerja logis dan terencana. Tujuan silabus menurut para ahli adalah sebagai panduan rinci bagi pendidik dan siswa mengenai apa yang akan diajarkan dalam suatu mata pelajaran. Silabus juga berfungsi untuk membantu mengarahkan pendidik dalam mencapai target pembelajaran yang diharapkan. Selain itu, silabus dapat dijadikan pedoman untuk pembangunan pembelajaran lebih lanjut, seperti pengembangan sistem evaluasi. Yang kedua, pengertian dari RPP. Menurut Sanjaya 2008, RPP adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk setiap kegiatan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Penandar 2011, RPP mengungkapkan bahwa rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai satu KD yang telah ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan pada silabus, yang merupakan persiapan guru sebelum kegiatan mengajar. Pengertian modul ajar. Yang pertama, menurut Trianto Ibu Badar atau Al-Tahani pada tahun 2017 mengungkapkan, modul ajar adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada tujuan, perilaku, lingkungan, dan sistem pengetahuannya. Yang kedua, menurut Ahmad DKK pada tahun 2011, modul ajar adalah proses pembelajaran yang disusun secara sistematis, operasional. Adapun perbedaan RPP dan modul ajar. 1. RPP Kurikulum 2013 lebih fokus pada pencapaian kompetensi dasar yang sudah ditetapkan dalam silabus. Yang kedua, RPP Kurikulum 2013 membuat komponen dasar setiap tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Pertama, modul ajar RPP atau Kurikulum Merdeka memiliki komponen lebih lengkap, mencakup alat tujuan dan pembelajaran atau IP, rencana asesmen, dan sarana yang diperlukan. Yang kedua, modul ajar RPP Kurikulum Merdeka lebih luas, mendukung capaian pembelajaran dan profil pelajar Pancasila di setiap tahapan perkembangan mata pelajaran. Adapun fungsi RPP, pertama fungsi perencanaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran hendaknya dapat memotivasi guru untuk lebih siap dan percaya diri melakukan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, fungsi pelaksanaan, yang dimana rencana pelaksanaan pembelajaran harus disusun secara sistematis, utuh, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam penyelesaian situasi pembelajaran yang aktual. Adapun fungsi modul ajar menurut beberapa para ahli. Yang pertama, bahan ajar mandiri. Maksudnya, penggunaan modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran pendidik. Kedua, pengganti fungsi pendidik. Maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang harus mampu menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh peserta didik sesuai tingkat pengetahuan dan usia.
dan pendidik hanya berperan sebagai fasilitator. Yang ketiga, sebagai alat evaluasi. Maksudnya, dengan modul, peserta didik dituntut untuk dapat mengukur dan menilai sendiri tingkat penguasaan. Materi yang ketiga yaitu LKPD, LKS, dan soal. Yang pertama, pengertian LKPD atau LKS. Menurut Andi Prastowo, tahun 2012, LKPD atau sering disebut LKS merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar dan tujuan yang harus dicapai. Pengertian soal menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Dimianti dan Mujiono, tahun 2006 mengemukakan bahwa soal adalah alat ukur berbentuk pertanyaan atau perintah yang digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua itu menurut Blom, pada tahun 1956. Adapun fungsi LKPD atau LKS dan soal. 1. Fungsi LKPD atau LKS menyajikan bahan ajar yang memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan. Yang kedua itu menyajikan tugas-tugas guna penguasaan. Yang ketiga, melatih kemandirian belajar. Yang keempat, pemudahan pendidikan dalam memberikan tugas. Adapun fungsi soal, yang pertama, menurut Sujana 2009, soal berfungsi untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, mengetahui efektivitas proses pembelajaran, serta menjadi alat untuk memperbaiki, meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua, menurut Nana Sujana tahun 2011, soal atau evaluasi pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengetahui hasil belajar siswa, umpan balik bagi guru, serta dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan dalam pembelajaran. Adapun perbedaan LKPD, LKS, dan soal yaitu yang pertama LKPD dirancang guru untuk memandu peserta didik dalam melakukan aktivitas belajar yang lebih aktif seperti penjelajahan, penyelidikan, atau pemecahan masalah pada saat proses pembelajaran. Yang kedua LKS dapat digunakan sebagai alat evaluasi atau untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Yang ketiga soal. Soal dapat berupa soal pilihan ganda, soal uraian, atau soal yang membutuhkan proses pengajaran. Misalnya soal perhitungan yang diberikan pada saat sesudah pembelajaran. Materi yang keempat yaitu penilaian. Pengertian penilaian menurut para ahli yang pertama, Sudrajat A 2008. Penilaian atau asesmen adalah penerapan yang berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi atau rangkaian kemampuan peserta didik. Yang kedua, Sujana N 1995 menyatakan bahwa penilaian adalah proses pemberian atau penentuan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun fungsi dari penilaian. Fungsi penilaian menurut Sujana 1995 adalah 1. Alat untuk mengetahui tercapai tindaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksi. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain-lain. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada orang tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Yang kelima yaitu model pembelajaran dan metode pembelajaran. 1. Model pembelajaran. Pengertian model pembelajaran menurut para ahli. 1. Menurut Silvi A. Octavia 2020. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik dalam pengorganisasian kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Yang kedua, menurut Istarani 2019, model pembelajaran adalah rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran termasuk fasilitas pendukung. Pengertian metode pembelajaran menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Siono dan Haryanto, metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur langkah kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menurut Slameto, menyatakan cara penyampaian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan di luar jadwal sekolah dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan kepada guru. Jenis metode yang bisa diajarkan di SD menurut para ahli yaitu metode demonstrasi. Menurut Syaiful Bahri tahun 2000, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan suatu proses atau cara kerja suatu benda yang berkenan dengan bahan pelajaran. Yang kedua,
Winorno tahun 2005, metode demonstrasi adalah adanya seorang guru atau pendidik atau orang luar yang diminta untuk memperlihatkan suatu proses kepada seluruh siswa di dalam ataupun di luar kelas. Yang kedua, jenis metode ceramah. Menurut Abdudin Ruata tahun 2011, metode ceramah adalah penyampaian pelajaran yang dilakukan oleh guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara langsung di hadapan peserta didik. Ceramah dimulai dengan menjelaskan tujuan yang ingin dicapai, menyikat garis-garis besar yang akan dibicarakan, serta menghubungkan antara materi yang akan disajikan dengan bahan yang telah disajikan. Penggunaan metode ceramah ini. Yang kedua, menurut M. Basyuruddin Usman tahun 2002, menyatakan metode ceramah adalah teknik penyampaian pesan pengajaran yang sudah lazim disampaikan oleh guru di sekolah yang diartikan sebagai suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru bila mana diperlukan. Jenis model pembelajaran yang pertama yaitu Discovery Learning. Menurut Jerome Bruner 1961, Discovery Learning adalah model pembelajaran di mana siswa diajak untuk menemukan pengetahuan atau konsep-konsep baru melalui pengalaman langsung, observasi, dan eksperimen. Contohnya seperti materi perubahan zat, guru memberikan es batu kepada siswa. Jenis model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran bermasalah atau problem-based learning, yang dimana menurut para ahli yaitu menurut Browis 1986, model pembelajaran yang dimulai dengan memberikan masalah nyata yang harus dipecahkan oleh siswa. Siswa bekerja secara berkelompok untuk menyelidiki, menganalisis, dan memecahkan solusi terhadap masalah tersebut. Contohnya, yang pertama, pencemaran lingkungan, yang dimana guru memberikan masalah nyata seperti bagaimana cara mengurangi pencemaran air di lingkungan sekitar sekolah.